Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu bahagia, rezeki berlimpah dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bukan hanya mengingat Allah, tapi juga sebuah perintah untuk mengingat Allah agar kita menjadi dekat kepada Allah. Hari ini kita akan membahas tentang ada 7 zikir utama dalam aktivitas sehari-hari yang harus kita jaga supaya hari-hari kita 24 jam senantiasa ingat kepada Allah kondisi apapun, dimanapun. Dan ini menjadi satu keberkahan bagi hidup kita, penyelamat hidup kita, dan juga menjadi sebuah simpanan untuk akhirat kita. Perintah berzikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang artinya, hendaklah kalian berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Senada dengan ayat itu, Allah pun berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang artinya, mereka yang berakal atau yang beriman adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Subhanallah. Saudaraku, kita diperintahkan Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah, baik dalam keadaan apapun, dimanapun, baik dalam keadaan berdiri, sedang duduk, berbaring, sedang berjalan, beraktivitas sehari-hari. Zikir ini adalah dalam rangka untuk melindungi kita, menyelamatkan kita, mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja zikir yang ada dalam aktivitas kita sehari-hari? Paling tidak yang umum ada 7 zikir utama dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, zikir basmalah, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan membaca basmalah atau zikrullah, maka terputuslah keberkahannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku, ketika kita beraktivitas, maka memulailah dengan sesuatu zikrullah yang disebut basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah ini menjadi satu keberkahan untuk memulai sebuah aktivitas, pekerjaan, perkataan, atau apapun yang baik-baik. Di dalamnya ada sebuah keberkahan, penjagaan, perlindungan, keselamatan. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah lupa. Kalau kita tidak bisa doa yang panjang-panjang, maka yang paling simpel adalah membaca basmalah. Lalu yang kedua, zikir utama dalam aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan dan lazimkan adalah mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan hamdalah ini setelah kita selesai melakukan aktivitas yang positif. Kalau tadi diawali dengan basmalah, maka diakhiri dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan ini pun sama. Sebuah aktivitas yang diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan Alhamdulillah, maka aktivitas itu insya Allah menjadi satu keberkahan yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya serta berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, zikir utama dalam aktivitas sehari-hari adalah beristighfar,
yaitu memohon ampun kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Ketika salah ucap, salah melihat yang haram, ya salah apapun, maka ucapkanlah astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun atas kesalahanku ya Allah, atas dosaku ya Allah yang tidak disengaja ya Allah. Istighfar ini harus dilazimkan, kondisi apapun, dimanapun, ketika kita melakukan kesalahan, dosa, dan sebagainya. Lalu yang keempat, zikir utama dalam aktivitas sehari-hari adalah menyebutkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika kita terjadi musibah, sekecil apapun maupun sebesar apapun, walaupun tertusuk duri, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi bukan hanya mendengar orang yang meninggal menyebutkan innalillah, tapi hal perkara sekecil apapun ketika terjadi sebuah musibah, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menjadi sebuah kepasrahan kita bahwa hanya Allah yang menjaga dan hanya Allah yang tempat kembali kita. Lalu yang kelima, zikir utama dalam aktivitas sehari-hari kita yaitu menyebutkan Masya Allah. Ketika kita ta'azub terhadap sesuatu, maka dianjurkan mengucap zikir Masya Allah. Ini adalah kehendak Allah. Atau Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang megah, yang bikin kita takjub, maka jangan lupa menyebutkan Masya Allah atau menyebutkan Subhanallah. Menjadi apa yang kita lihat menjadi sebuah keberkahan buat diri kita. Lalu yang keenam, zikir utama dalam aktivitas sehari-hari yang harus kita lakukan adalah mengucapkan Insya Allah. Ini harus kita ucapkan ketika kita berbuat janji kepada seseorang atau kerabat kita atau teman-teman kita. Kalau misalkan mengajak sesuatu, kemudian kita insya Allah ya kan akan menghadiri undangan tersebut, mudah-mudahan kalimat insya Allah ini menjadi satu keberkahan, karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jangan pernah mengucapkan kalimat pasti saya datang, pasti saya hadir, pasti saya tepati janji saya. Itu nggak boleh. Tetap kita ucapkan dengan kata Insya Allah saya akan datang tepat waktu. Insya Allah saya akan bayar hutang ini tepat waktu. Insya Allah. Tetap ada itikat baik kita untuk tepat waktu menepati janji kita. Namun kata insya Allah ini menjadi pendamping agar setiap janji kita Allah jaga dan juga Allah lindungi untuk menepati apa yang kita janjikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, zikir utama dalam aktivitas kita sehari-hari yaitu membaca hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengalami sebuah ujian, musibah, kondisi keadaan tertekan, tidak berdaya, maka dianjurkan dan disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak zikir-zikir dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah membaca ta'awudz ketika kita memulai membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca zikir-zikir seperti misalkan tasbih, tahmid, takbir ketika selesai sholat dan lain sebagainya. Namun 7 zikir yang utama ini adalah yang lazim kita lakukan sehari-hari. Dari mulai basmalah memulai sesuatu yang baik, kemudian alhamdulillah ketika diakhiri satu aktivitas, kemudian istighfar ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, kemudian mengucapkan innalillah ketika kita diuji ya kan atau mengalami sebuah musibah sekecil apapun, Masya Allah ketika kita ta'zub terhadap sesuatu apapun, kemudian insya Allah ketika kita melakukan sebuah perjanjian, dan juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika kita dalam keadaan tertekan atau kan membutuhkan sebuah pertolongan. Mudah-mudahan zikir ini bisa kita amalkan menjadi keberkahan kita fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.